Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ade Faisal Mabtuhi, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Kompensasi. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Kusnia Sapitri dengan nomor NIM 21806 semester 7 jurusan Manajemen R1 konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi ulangan akhir semester, dan di sini saya akan membahas tentang manajemen kompensasi. Baiklah, langsung saja kepada penyampaian yang mungkin sedikit saya sampaikan di video ini. Materi yang pertama yaitu manajemen kompensasi. Manajemen kompensasi adalah proses pengembangan dan penerapan strategi kebijakan serta sistem kompensasi yang membantu organisasi untuk mencapai sasarannya dengan mendapatkan dan mempertahankan orang yang diperlukan, dan dengan meningkatkan motivasi serta komitmen mereka. Atas dasar pengertian tersebut, maka yang perlu dielaborasi bahwa pemberian kompensasi diharapkan mencegah pegawai atau karyawan atau pekerja keluar meninggalkan perusahaan atau organisasi. Maka dari itu, kompensasi dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada kompensasi langsung, yang kedua kompensasi tidak langsung, yang ketiga kompensasi non finansial. Manfaat kompensasi bagi perusahaan dan karyawan, yang pertama membuat karyawan menjadi terpacu untuk selalu berprestasi dan bekerja secara giat. Yang kedua, meningkatkan citra perusahaan agar lebih baik dibandingkan kompetitornya. Dan yang ketiga, perusahaan bisa mendapatkan karyawan yang berkualitas. Yang keempat, memudahkan proses administrasi serta aspek hukum yang ada. Adapun tujuan dan fungsi kompensasi. Pemberian kompensasi karyawan oleh perusahaan memiliki tujuan tertentu, diantaranya adalah untuk menghargai prestasi karyawan, menjamin keadilan gaji karyawan, mempertahankan karyawan atau mengurangi turnover karyawan, memperoleh karyawan yang bermutu, pengendalian biaya, dan memenuhi peraturan kompensasi memiliki fungsi yang cukup penting dalam memperlancar jalannya roda perusahaan. Fungsi-fungsi kompensasi diantaranya adalah yang pertama, penggunaan SDM secara lebih efisien dan lebih efektif. Semakin banyak karyawan yang diberikan kompensasi yang tinggi, berarti semakin banyak karyawannya yang berprestasi tinggi pula. Banyaknya karyawan yang berprestasi tinggi maka akan mengurangi pengeluaran biaya untuk pekerjaan yang tidak perlu. Yang kedua, mendorong stabilitas perusahaan dan pertumbuhan ekonomi. Sistem pemberian kompensasi yang baik dapat membantu stabilitas perusahaan dan secara tidak langsung juga dapat mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, sebagai bagian dari manajemen sumber daya manusia, pemberian kompensasi berfungsi untuk memperoleh karyawan yang memenuhi persyaratan. Kompensasi yang cukup tinggi sangat dibutuhkan untuk memberikan daya tarik kepada para pelamar kerja. Selain itu juga dapat mempertahankan karyawan yang sudah ada untuk memenuhi tujuan dan fungsi di atas. Pemberian kompensasi perlu diikuti tahapan manajemen kompensasi, yaitu yang pertama
mengevaluasi setiap pekerjaan yang menggunakan informasi analisis pekerjaan. Dan yang kedua, melakukan survei untuk menentukan keadilan eksternal yang didasarkan pada pembayaran gaji di pasar kerja. Yang ketiga, menilai harga setiap pekerjaan untuk menentukan pembayaran gaji yang didasarkan pada keadilan internal dan eksternal. Selanjutnya materi tentang kompensasi upah keamanan dan kesehatan. Kompensasi upah merujuk pada sebuah bentuk imbalan yang diberikan kepada karyawan sebagai pengganti atas pekerjaan yang dilakukan. Ini melibatkan gaji, tunjangan, bonus, serta manfaat lainnya yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan. Kompensasi keamanan dan kesehatan adalah bentuk imbalan yang diberikan kepada pekerja sebagai pengakuan atas tanggung jawab mereka dalam menjaga keamanan serta kesehatan di lingkungan kerja. Ini mencakup elemen-elemen seperti gaji, tunjangan, dan manfaat kesehatan sebagai bagian dari imbalan yang diperoleh oleh perusahaan kepada pekerjanya. Dalam meningkatkan keamanan dan keselamatan kerja, umumnya perusahaan atau organisasi akan pertama, memelihara lingkungan atau tempat kerja yang aman serta sehat bagi karyawan. Yang kedua, mematuhi setiap standar dan persyaratan kerja. Yang ketiga, mencatat setiap peristiwa kecelakaan yang berkaitan dengan keselamatan kerja. Dan adapun materi kompensasi insentif. Kompensasi insentif adalah cara bagi perusahaan untuk memberikan tambahan imbalan kepada pekerjanya sebagai semacam penghargaan atau dorongan agar mereka bekerja lebih baik. Ini bisa berupa uang tambahan, hadiah, atau bentuk insentif lainnya. Ide dasarnya adalah memberikan insentif kepada karyawan agar mereka merasa termotivasi untuk mencapai tujuan atau hasil kerja tertentu yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kinerja mereka dan mencapai keberhasilan perusahaan secara keseluruhan. Jenis-jenis kompensasi insentif. Yang pertama ada financial insentif, yang kedua non-financial insentif, dan yang ketiga social insentif. Dan materi selanjutnya kompensasi tunjangan dan pelengkap. Kompensasi tunjangan dan pelengkap adalah segala bentuk imbalan tambahan yang diberikan kepada pekerja dari gaji pokok. Tunjangan mencakup manfaat seperti asuransi kesehatan atau cuti berbayar, sedangkan pelengkap melibatkan imbalan tambahan seperti bonus atau penghargaan tahunan. Manfaat dari kompensasi tunjangan dan pelengkap yaitu mencakup yang pertama, meningkatkan kesejahteraan karyawan, peningkatan retensi, dan yang kedua motivasi yang lebih tinggi. Yang ketiga, serta kemampuan perusahaan untuk bersaing dalam pasar tenaga kerja yang kompetitif. Materi selanjutnya kompensasi gaji. Kompensasi gaji itu adalah salah satu hal penting dalam menjaga kepuasan karyawan di perusahaan. Kompensasi gaji meliputi segala bentuk penggantian yang diberikan kepada karyawan sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Kompensasi gaji dapat berupa gaji pokok, tunjangan, bonus, dan lain sebagainya. Pentingnya kompensasi gaji yaitu pertama, kompensasi karyawan
motivasi karyawan. Kompensasi gaji yang baik dapat meningkatkan motivasi karyawan untuk bekerja lebih keras dan mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua, meningkatkan retensi karyawan. Karyawan yang merasa bahwa mereka dibayar dengan adil cenderung bertahan lama di perusahaan dan tidak mencari pekerjaan lain. Dan ketiga, daya saing dengan perusahaan lain. Kompensasi gaji yang baik dapat membantu perusahaan bersaing dengan perusahaan lain dalam merekrut dan mempertahankan karyawan yang berkualitas. Dan adapun materi kompensasi pensiun dan tabungan hari tua. Kompensasi pensiun melibatkan dana yang diberikan kepada pekerja setelah pensiun, sementara tabungan hari tua adalah akumulasi dana selama masa kerja untuk persiapan keuangan setelah pensiun nanti. Keduanya bertujuan membantu karyawan memastikan keberlanjutan keuangan saat memasuki masa pensiunnya. Hak atas pensiun yaitu yang pertama, telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun dan mempunyai masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 tahun. Yang kedua, mempunyai masa kerja sekurangnya 4 tahun dan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan berdasarkan peraturan tentang pengujian kesehatan pegawai negeri. Tabungan hari tua melibatkan akumulasi dana pribadi selama bekerja untuk persiapan pensiun. Sementara jaminan hari tua mencakup manfaat atau tunjangan yang diperoleh pemerintah atau perusahaan untuk berkelanjutan keuangan setelah pensiun. Keduanya berkontribusi pada perlindungan keuangan saat memasuki masa pensiun. Pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan. Para tenaga kerja melakukan tugasnya di perusahaan. Salah satunya ialah karena mengharapkan kompensasi atau balas jasa dari perusahaan tersebut. Pada umumnya kompensasi yang diberikan tentunya tidak akan disamaratakan untuk semua karyawan atau tenaga kerja di perusahaan tersebut. Ini yang menyebabkan terkadang ada karyawan yang merasa belum cukup dengan kompensasi yang diberikan untuk si karyawan tersebut, sehingga seringkali terjadi pemogokan kerja karena masalah kompensasi tersebut. Kompensasi memang menjadi salah satu motivasi bagi karyawan itu sendiri untuk meningkatkan kinerjanya, sehingga para karyawan berlomba-lomba untuk meningkatkan kreativitasnya untuk perusahaan tersebut. Bagi mereka dapat terus meningkatkan kreativitasnya, maka kompensasi pun akan ditingkatkan seiring dengan meningkatnya kinerja dan kreativitas karyawan tersebut. Namun bagi yang belum bisa meningkatkan kreativitasnya, kompensasi pun tidak akan diberikan peningkatan, sehingga terkadang mengakibatkan frustasi bagi karyawan itu sendiri, dan akhirnya kinerja karyawan tersebut pun semakin menurun. Jadi pada intinya, semakin besar kompensasi yang diberikan perusahaan kepada karyawannya, maka akan semakin tinggi usaha para karyawan untuk meningkatkan kinerjanya, dan begitu pun sebaliknya. Apabila kompensasi yang diberikan kepada karyawan semakin rendah, bahkan di bawah rata-rata yang telah ditetapkan dalam hukum, maka akan semakin rendah kinerja yang diberikan karyawan yang
karyawan untuk perusahaan tersebut, karena mereka akan merasa kompensasi yang diberikan, baik kompensasi finansial maupun non finansialnya, tidak sebanding dengan apa yang mereka berikan kepada perusahaan. Dan hal ini dapat menyebabkan karyawan tersebut berpindah tempat ke perusahaan lain, sedangkan jika diberikan kompensasi yang lebih meningkat, karyawan tersebut pasti akan terus bekerja dengan baik. Jika saya seorang HRD di suatu perusahaan, saya akan memberikan kompensasi jika karyawan telah mencapai target maupun goalsnya yang telah ditentukan oleh perusahaan kami, sebagai penghargaan kepada karyawan yang telah membantu pengembangan perusahaan, dan bentuknya bisa berupa mungkin cuti, tunjangan maupun insentif lainnya. Dengan begitu semangat pekerja atau karyawan saya pun untuk terus berada di format terbaiknya akan terjaga, sekaligus tujuan perusahaan bisa tercapai dengan baik. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan mengenai manajemen kompensasi, dan jika memang saya menjadi HRD, mungkin itu yang bisa saya berikan kepada karyawan saya. Kurang lebihnya mungkin saya mohon maaf ya Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.